Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, selamat sore. Kami dari kelompok 4 KJ5 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kadar parastamol dalam darah. Sebelumnya, yang terhormat Ibu dosen pengampu pada mata kuliah farmakokinetik praktikum Ibu Profesor Dr. Aprilita Rinayanti MBiomed APT, dan juga teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang beranggotakan. Yang pertama itu ada Galuh Rafika, Elsa Maria, Ida Sidiawati Larosa, Zafira Salsabila Alfatalita, dan saya sendiri Muhammad Syahrul Sian Fadila. Oke, untuk materi pertama di mana itu adalah sampel biologis. Sampel biologis itu adalah bagian tubuh yang diambil untuk dianalisis seperti darah, urin, atau saliva. Darah merupakan sampel terbaik untuk identifikasi dan analisis kuantitatif obat. Dalam kegiatan pengumpulan sampel darah dikenal istilah namanya phlebotomy yang berarti proses mengeluarkan darah. Pengukuran konsentrasi obat di darah, serum atau plasma adalah pendekatan secara langsung yang paling baik untuk menilai farmakokinetik obat di tubuh. Dengan berasumsi bahwa obat di darah dalam kesetimbangan equilibrium dengan jaringan, perubahan konsentrasi obat akan merefleksikan konsentrasi obat di jaringan. Ya, di sini ada darah. Darah merupakan jaringan ikat berbentuk cair yang diwadahi oleh sistem kardiovaskular. Darah mengandung elemen seluler yang mencakup sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan protein seperti albumin dan globulin. Untuk karakteristik darah, yang pertama itu ada darah berwarna merah karena hemoglobin. Yang kedua volumenya biasa 5-6 liter. Terus untuk viskositas darah 5 kali lebih kental dibanding air. Dan untuk berat jenis itu 1050 sampai 1060. Dan pH normal darah itu 7,38 dan sampai 7,42. Nah, fungsi darah. Yang pertama itu mengangkut nutrien dari usus ke jaringan. Yang kedua membawa oksigen ke jaringan dan karbon dioksida ke paru. Yang ketiga itu mengangkut limbah metabolik ke organ ekskresi. Yang keempat menyalurkan hormon, enzim, dan antibodi. Yang kelima menjaga cairan, elektrolit, dan pH tubuh. Ya. Di sini ada plasma. Apa sih plasma? Plasma merupakan elemen cairan dari darah. Air merupakan unsur utama plasma, tetapi plasma juga mengandung zat terlarut. Zat terlarut yang menyusun plasma dapat dikelompokkan menjadi protein, molekul organetron protein, molekul anorganik, dan gas. Untuk variasi konsentrasi obat di plasma menyebabkan perbedaan respons farmakologi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu perbedaan dalam proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau bisa disebut juga ETU. Yang kedua itu status penyakit, patofisiolog, dan fisiologis. Yang ketiga itu isi obat. Ya. Ini ada mulai dari darah yang dibekukan lalu disentrifugasi. Sedangkan plasma didapat dari darah yang ditambah koagulan seperti heparin atau ETA sebelum disentrifugasi. Selanjutnya monografi paracetamol. Nama kimianya yaitu C9H9NO2. Pemeriannya yaitu hablur atau serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa pahit. Kelarutannya yaitu larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol, 95% P, dalam 13 bagian aseton P, dalam 40 bagian glisol P, dan dalam 9 bagian propilen glikol P. Larut dalam larutan alkali hidroksida. Suhu leburnya yaitu 169 sampai 172 derajat Celcius. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik dan terlindung dari cahaya. Khasiatnya yaitu sebagai analgetikum dan antipiretikum. Di sebelah merupakan gambar struktur paracetamol. Selanjutnya, profil farmakokinetik paracetamol. Yang pertama, paracetamol mudah diserap dari saluran cerna dengan konsentrasi plasma puncak terjadi sekitar 10-60 menit setelah pemberian dosis oral. 2. Waktu paru eliminasi paracetamol bervariasi sekitar 1-3 jam. Ketiga, paracetamol di metabolisme
terutama di hati, dan diekskresikan dalam urin, terutama sebagai konjugat glukuronida dan sulfat. Kurang dari 5% diekskresikan sebagai paracetamol yang tidak berubah. Metabolit mirror terhidroksilasi N-asetil P-benzoyl-nomina biasanya diproduksi dalam jumlah kecil oleh isoenzim isotokrom P450, terutama CYP2E1 dan CYP3A4 di hati dan ginjal. Zat ini biasanya didetoksifikasi melalui konjugasi dengan glutathione, tetapi dapat terakumulasi setelah dosis paracetamol terlebih dan menyebabkan kerusakan jaringan, yaitu absorpsi paracetamol. Penyerapan paracetamol lambat dan tidak lengkap pada subjek vegetarian dibandingkan dengan subjek non-vegetarian. Selanjutnya, alat yang digunakan yaitu neraca analitik, kaca arloji, labu ukur, gelas ukur, beker gelas, mikroplate, pipet plastik, spin down, spektrofotometri, tabung sentrifugasi, mikrotub, dan vortex. Bahannya yaitu plasma darah, aquades, aseton nitril, dan paracetamol. Metode kerja. 1. Proses pengambilan darah dari probandus. Yang pertama, sebelum diberi paracetamol, probandus dipastikan tidak mengonsumsinya selama minimal 2 hari. Sampel darah kemudian dibekukan pada suhu ruang selama 15-30 menit. Setelah itu, setelah dikonsumsi paracetamol, darah diambil pada menit ke-0, menit ke-15, menit ke-30, menit ke-60, menit ke-90, dan menit ke-120. Lalu dimasukkan ke vacuum ungu ber-EDTA. Kemudian dipindahkan ke dalam tabung sentrifugasi, lalu sampel disentrifugasi 3000 rpm selama 10 menit untuk memisahkan plasma dari sel darah. Selanjutnya, plasma bening diambil dengan spuit bersih, kemudian dimasukkan ke dalam mikrotub, lalu disimpan di dalam kulkas. Sampel keruh dan lisis tidak digunakan. Selanjutnya, pembuatan larutan induk 1000 mikrogram per mili. Yang pertama, ditimbang standar paracetamol 50 mg, kemudian dimasukkan paracetamol ke dalam labu ukur 25 mili, kemudian dilarutkan dengan etanol 50 mili. Lalu ditambahkan aquades hingga tanda batas dan kocok sampai homogen. Ini merupakan perhitungan untuk pengencerannya. Selanjutnya di sini ada metode kerja penentuan panjang gelombang, yaitu dari larutan induk 1000 ppm diencerkan menjadi 100 ppm dengan mengambil 5 mili. Lalu dari larutan 100 ppm itu diencerkan kembali ke 5 ppm dan 10 ppm dengan masing-masing memipet 0,5 mili dan 1 mili. Dietkan dengan aquades, lalu masukkan ke vial dan dilakukan pengukuran absorbansi sebanyak triplo pada panjang gelombang maksimum dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Di bawah ini ada perhitungan pengencerannya. Selanjutnya ada metode kerja pembuatan larutan deret kurva kalibrasi aquades. Dari larutan 100 ppm diencerkan ke 5 ppm, 7 ppm, 9 ppm, 11 ppm, 13 ppm, 15 ppm dengan masing-masing memipet 0,5 mili, 0,7 mili, 0,9 mili, 1,1 mili, 1,3 mili, dan 1,5 mili. Dimasukkan ke vial dan dilakukan pengukuran absorbansi sebanyak triplo pada panjang gelombang maksimum yaitu 242 nanometer dengan spektro UV vis. Lalu dibuat kurva kalibrasinya dengan plot konsentrasi versus absorbansi. Absorbansi yang baik yaitu 0,2 sampai 0,8 sesuai dengan hukum Rupert Beer. Selanjutnya ada metode kerja pembuatan beras plasma recovery. Dari plasma blanco itu diambil 100 mikroliter, masukin ke dalam mikrotub, terus dari larutan 100 dan 15 ml dengan masing-masing memipet 0,06 mili, 0,084 mili, 0,108 mili, 0,132 mili, 0,156 mili, 1,8 mili. Lalu dari masing-masing pengenceran tersebut dimasukkan ke dalam mikrotub yang telah berisi plasma, lalu dilakukan
vortex, dan setelah di vortex ditambahkan asetonitril sebanyak 1 mili dan di vortex kembali, lalu dipindahkan larutan bening ke dalam mikrotub, dan larutan bening yang dipindahin itu dimasukin lagi ke dalam mikroplet dan dilakukan pengecekan menggunakan tekan. Di sini ada perhitungan pengencerannya yang tadi buat kalibrasi plasma. Di sini ada metode kerja penetapan kadar obat dalam plasma, yaitu diambil plasma probandi setelah minum obat paracetamol pada menit ke-0, menit ke-15, dan menit ke-60. Diambil sebanyak 200 mikroliter, dimasukkan ke dalam mikrotub, lalu tambahkan asetonitril untuk masing-masing dari waktu plasma. Dilakukan vortex selama 30 detik dan dilakukan spin down. Dilakukan spin down sebanyak 2 kali dengan masing-masing jeda 30 detik. Lalu dipindahkan larutan bening ke dalam mikrotub yang baru dan dimasukkan ke dalam mikroplet dan dilakukan pengecekan spektrotekan dengan panjang gelombang 242 nanometer dan dibuat kurvanya dengan plot konsentrasi versus absorbansi. Selanjutnya ada hasil dari pembahasan dari hasil praktikum. Yang pertama itu ada penimbangan bahan kimia. Pada praktikum kali ini ditimbang paracetamol BPFI sebanyak 50 gram. Selanjutnya dilakukan optimasi panjang gelombang maksimum. Itu tuh menggunakan konsentrasi 5 mikrogram per mili dan 10 mikrogram per mili dan dihasilkan nilai absorbansi untuk 5 ppm 0,2769 dan 10 ppm 0,6312 sehingga menghasilkan panjang gelombang maksimum 242 nanometer. Selanjutnya dilakukan optimasi pembuatan kurva baku menggunakan deret 5, 7, 9, 11, 13 ppm dan dilakukan secara triple dari masing-masing konsentrasi dan didapatkan absorbansi rata-ratanya. Setelah itu dilakukan plotting menggunakan Microsoft Excel dengan konsentrasi versus absorbansi rata-rata sehingga menghasilkan persamaan linear Y sama dengan 0,0665X plus 0,01 dengan R kuadratnya 0,9991 dan R kecilnya 0,9995. Setelah itu dilakukan optimasi kurva recovery dengan konsentrasi yang sama 5, 7, 9, 11, 13, dan 15 ppm. Lalu dihitung absorbansi rata-ratanya dan terdapat nilai blanko. Untuk ini absorbansi dikurang blanko. Setelah itu dilakukan plotting menggunakan Microsoft Excel, itu absorbansi versus konsentrasi dan menghasilkan persamaan linear Y 0,0156X plus 0,0951 dengan R kuadrat 0,9331 dan R kecil 0,9659. Di sini mendapatkan recovery dari masing-masing konsentrasi. Setelah itu dihitung rata-rata persen recovery dan didapatkan rata-rata persen recovery-nya 39,48%. Baik, kita lanjutkan lagi di perhitungan konsentrasi terukur dan persen recovery, di mana 5 ppm didapatkan dengan persen recovery itu 50,73%, yang 7 ppm itu didapatkan hasil 40,80%, untuk 9 ppm didapatkan hasil persen recovery yaitu 39,86%, untuk 11 ppm 39,38%, untuk yang 13 ppm didapatkan hasil persen recovery 35,35%, dan untuk yang 15 ppm didapatkan hasil 30,80%. Berdasarkan hasil pengukuran sampel, kurva sampel yang didapatkan di mana regresi linear T yaitu waktu versus log CP, di mana mendapatkan regresi linear yaitu Y sama dengan negatif 0,0005X plus 1,0787 dan R kuadrat yang didapatkan itu 0,6228 dan R kecil didapatkan yaitu 0,7891. Untuk gambar yang di samping adalah kurva sampel yang didapatkan. Kemudian perhitungan konsentrasi plasma yaitu CP, di mana dengan menggunakan persamaan linear Y 0,0156X tambah 0,0951, di mana pada menit ke-0 nilai X didapatkan 11,9166 mikrogram per mili, di menit ke-15 yaitu 11,3653 mikrogram per mili, dan menit ke-30 didapatkan hasil 11,6474 mikrogram per mili. Pada menit ke-60 didapatkan nilai X yaitu 11,966 mikrogram per mili, di menit ke-90 11,1602 mikrogram per mili, dan yang terakhir di menit 120
Nilai X didapatkan itu 10,0705 mikrogram per mili. Adapun beberapa parameter farmakokinetik yang kita hitung, yaitu di mana parameter farmakokinetik yang didapatkan itu Y negatif 0,005X tambah 1 0,787, di mana konsentrasi eliminasi yang didapatkan itu 0,005 menit per jam. T tengah yang waktu paruh yang didapatkan yaitu 1,86 per menit. Volume distribusi yaitu didapatkan 41,9582,7 liter. Untuk nilai clearance yang didapatkan yaitu 0,02097 liter menit per jam. Untuk area under curve yang didapatkan itu pada waktu menit 15 yaitu ada 174, 61, 42, kemudian yang 30 itu ada 172,595025, yang 60 35346, 90 yaitu 346,152, dan yang di menit 120 yaitu 318,4605. Adapun AUC T0 sampai T 120 menit itu didapatkan hasil 135,28195 miligram liter per menit, dan untuk AUC T 120 sampai T terhingga itu didapatkan hasil 20,141 miligram liter per menit. Untuk AUC T0 sampai T terhingga itu didapatkan hasil 1385,42295 mg liter per menit. Berdasarkan hasil parameter farmakokinetik pada data plasma, nilai konsentrasi eliminasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya didapatkan nilai 0,005 menit per jam. Untuk waktu paruh atau T tengah itu didapatkan 1386 menit. Untuk nilai volume distribusinya sendiri didapatkan 1,95827 liter. Untuk nilai clearance-nya itu didapatkan 0,02097 liter menit per jam. Untuk AUC T0 sampai T120 itu didapatkan hasil 1365,28195 mg liter per menit, dan AUC T120 sampai T terhingga itu 20,141 mg liter per menit, dan untuk AUC T0 sampai T terhingga yaitu 1385,42295 mg liter per menit. Adapun di sini pembahasan pada farmakokinetik data plasma untuk konsentrasi eliminasinya menunjukkan bahwa kecepatan tubuh mengeliminasi obat dari sirkulasi sistemik secara proporsional terhadap konsentrasi obat yang masih ada, di mana hasil yang didapatkan itu 0,00 menit jam, yang dimana artinya obat itu mengalami eliminasi yang lambat dari tubuh, sehingga nilai K yang kecil menunjukkan konsentrasi suatu obat menurun secara perlahan terhadap waktu. Kemudian ada waktu paruh atau T tengah, di mana untuk menurunkan konsentrasi obat dalam plasma sebanyak 50% dari kadar awalnya. Nah, berdasarkan hasil yang didapatkan yaitu sebesar 136 menit atau 23 jam, yang berarti obat sangat lama dalam sirkulasi darah. Nah, setiap 138 menit ini obat baru berkurang separuh dari artinya obat yang bersifat long acting, yang menunjukkan obat mengalami eliminasi sangat lambat. Kemudian ada volume distribusi atau VD, mana parameter ini untuk menyebar obat yang menyebar ke seluruh tubuh setelah memasuki sirkulasi sistemik. Nah, hasil yang didapatkan itu 41,9582 liter. Volume ini cukup besar, namun tidak menunjukkan bahwa obat kemungkinan menyebar tidak hanya dalam plasma, tetapi juga masuk ke dalam jaringan tubuh. Selanjutnya ada clearance. Clearance adalah volume plasma darah yang dibersihkan oleh obat per satuan waktu oleh organ eliminasi utama, biasanya ginjal dan hati. Hasilnya yaitu 0,02097 liter per menit, menunjukkan bahwa obat dikeluarkan secara lambat dari tubuh. Nilai clearance yang rendah menandakan bahwa tubuh memiliki kemampuan terbatas dalam mengeliminasi obat, sehingga waktu kerja obat menjadi lama dan berisiko akumulasi bila tidak diatur dosis dan interval pemberiannya secara hati-hati. Selanjutnya AUC T0 dan T120. AUC T0 sampai 120 secara spesifik adalah total paparan obat oleh tubuh dari waktu 0 hingga 120 menit. Nilai AUC 0 sampai 120 sebesar 1365,28 mg
liter per menit, menunjukkan bahwa tubuh telah mengalami paparan obat yang tinggi dan signifikan selama 2 jam pertama. Paparan yang tinggi mengakibatkan obat berpotensi efektif dalam waktu singkat. Selanjutnya AUC T120 sampai tak terhingga. AUC 120 sampai tak terhingga merupakan estimasi paparan obat terhadap tubuh setelah titik waktu pengambilan sampel terakhir. Dalam hal ini sama dengan 120 menit sampai seluruh obat dieliminasi dari tubuh. Dalam kasus ini, hasil AUC T120 sampai tak terhingga yang berarti hampir seluruh proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi terutama telah mengalami sebelum 120 menit. Ini menunjukkan bahwa fase sampling cukup optimal dan hanya sedikit obat yang tersisa di dalam tubuh setelah waktu tersebut. Selanjutnya, AUC T0 sampai tak terhingga adalah total luas di bawah kurva konsentrasi plasma terhadap waktu sepanjang waktu hidup obat, dari saat pemberian hingga seluruh obat hilang dari tubuh. AUC 0 sampai tak terhingga sebesar 1385,42 mg per liter menunjukkan total paparan sistemik tubuh terhadap obat dari saat pemberian hingga seluruh obat dieliminasi. Nilai ini penting untuk menilai efektivitas, keamanan, dan bioavailabilitas. Dalam kasus ini, AUC sangat besar, namun sebagian besar paparan telah terjadi dalam 120 menit pertama, sehingga sampling sudah mencerminkan profil eliminasi dan distribusi obat secara lengkap. Ya, di sini ada kesimpulan di mana praktikum ini bertujuan untuk menentukan parameter farmakokinetik obat melalui analisis data konsentrasi terhadap waktu. Hasil menunjukkan bahwa konsentrasi eliminasi atau K sebesar 0,0005 menit mengidentifikasi proses eliminasi yang lambat. Waktu paruh tes tengah sebesar 1386 menit yang mencerminkan penurunan konsentrasi obat sebesar 50% dalam waktu singkat namun dengan laju eliminasi yang rendah. Volume distribusi atau VD sebesar 41,9582 liter menunjukkan bahwa obat lebih banyak berada di plasma dibandingkan jaringan tubuh. Dan untuk clearance yang rendah yaitu 0,02097 liter per menit. Perkuat indikasi eliminasi berlangsung lambat. Untuk AUC itu sendiri sebesar 1365,28 mili per liter menit menunjukkan paparan obat yang tinggi dalam 2 jam pertama. Sementara AUC 120 menunjukkan sebagian besar obat telah tereliminasi sebelum 120 menit. Total AUC 0 sebesar 1385,42 mili liter menit menggambarkan paparan sistemik total terhadap obat. Berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.